Hai, salam sukses selalu. Kembali lagi bersama saya Nararya Rahadian Budiono. Sudah mengenali karir terbaik dalam diri Anda? Jika belum, lakukan segera. Kenali diri Anda terlebih dahulu untuk langkah awal. Pada video kita kali ini, saya akan coba membantu Anda untuk mengidentifikasi sebetulnya di mana minat karir kita. Kita akan gunakan satu teori dari John Holland. Konsep besarnya hampir mirip dengan teori trait and factor Frank Person, di mana setiap orang memiliki ciri kepribadian atau karakter tertentu untuk cocok menempati satu jabatan, posisi, profesi, atau pekerjaan tertentu. John Holland memetakan minat karir atau tipe karir menjadi 6. Maka dari itu John Holland terkenal dengan satu teori bernama hexagonal Holland, satu bentuk bersudut 6, di mana setiap sudutnya menggambarkan setiap tipe karir. Yang pertama realistik, yang kedua investigatif, yang ketiga artistik, yang keempat sosial, yang kelima enterprising, dan yang keenam konvensional. Ada di manakah tipe karir kalian? Dan ada di mana pula minat karir kita? Jika Anda adalah tipe realistik, maka seharusnya Anda memiliki pribadi yang penuh rasa penasaran, genuine atau tulus, tidak suka basa-basi, dan kecenderungan Anda untuk melakukan hal-hal yang mekanis itu tinggi. Anda adalah pecinta alam, dan kemampuan atletik Anda juga bagus. Anda lebih menyenangi hal-hal yang praktis daripada yang teoritis. Namun, tipe-tipe realistik tidak terlalu menikmati hal-hal yang sifatnya komunikasi verbal atau interaksi langsung bersama orang-orang. Sehingga orang-orang dengan tipe realistik lebih menyenangi bekerja dengan alat ketimbang bekerja dengan manusia. Karena tipe realistik adalah tipe pekerja yang aktif, maka mereka sangat menikmati bekerja dengan alat, bekerja di ruangan terbuka atau outdoors, bekerja di alam. Mereka sangat menikmati bekerja dengan alat-alat perbengkelan, hewan, tumbuhan. Karena orang-orang realistik tidak terlalu menyenangi interaksi langsung dengan manusia. Profesi yang cocok untuk orang-orang realistik adalah engineer atau teknisi. Bisa juga sebagai atlet. Atau orang-orang yang senang berkebun atau beternak. Tipe karir selanjutnya adalah tipe investigatif. Orang-orang dengan tipe investigatif cenderung memiliki intelektual yang baik. Mereka menikmati proses akademis, mereka menikmati sekolah, mereka menikmati menggali teori lebih dalam, sehingga terbentuk jiwa observasi yang tinggi. Daya analisisnya terbentuk dengan baik dan memiliki sikap-sikap introspektif yang baik. Mereka selalu bermain dengan logika. Rasa ingin tahu dan penasarannya cukup tinggi, sehingga mereka sangat tertantang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya eksploratif dan penyelidikan. Profesi atau pekerjaan yang cocok untuk orang-orang dengan tipe investigatif diantaranya, misalnya di dunia medis. Orang-orang dengan tipe investigatif cocok ditempatkan di laboratorium, sebagai analis kesehatan, atau sebagai laboran. Kemudian, orang-orang dengan tipe investigatif yang memiliki jiwa analisis yang tinggi juga tepat ditempatkan di bagian penegak hukum, khususnya pada bidang-bidang penyelidikan. Orang-orang dengan tipe investigatif juga cocok ditempatkan sebagai akademisi, sebagai seorang researcher atau peneliti. Artistik memiliki ciri kepribadian ekspresif, original, dan independen. Ekspresif digambarkan dengan orang-orang ini selalu ingin mengungkapkan apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan. Mereka harus menunjukkan apa yang mereka mau. Kemudian, independen menggambarkan orang yang tidak terlalu suka terikat, orang yang ingin bebas, orang yang ingin merdeka dan mandiri. Sementara original menggambarkan karakteristik-karakteristik yang tidak terlalu nyaman untuk dicampuri mengenai selera mereka. Sehingga mereka harus mengungkapkan apa yang menurut mereka indah, apa yang menurut mereka baik, dan apa yang mereka sukai. Pribadi artistik adalah pribadi yang tidak terlalu nyaman dengan hal-hal yang terlalu struktural atau konvensional. Orang-orang dengan tipe artistik juga tidak terlalu suka hal-hal yang sifatnya predictable. Orang-orang tipe artistik akan cocok bekerja di lingkungan yang menuntut kreativitas yang tinggi. Maka,
banyak sekali profesi atau pekerjaan yang cocok untuk orang-orang dengan tipe artistik, misalnya sebagai penulis, musisi, pemain drama, atau barangkali penari. Orang-orang artistik punya banyak hobi, mulai dari jalan-jalan, bermain musik, dancing barangkali, kemudian hal-hal yang sifatnya kuliner. Sehingga, jika Anda memiliki tipe artistik, sebetulnya banyak sekali ruang dan banyak sekali lahan dan tempat untuk bisa mengekspresikan, untuk bisa beraktualisasi dan membuktikan bahwa memang Anda berbakat di bidang itu. Nah, tipe karir yang ini agak berkebalikan dengan tipe karir sebelumnya, yaitu realistik. Tipe karir ini adalah tipe karir sosial. Orang-orang dengan tipe karir sosial adalah orang-orang yang memiliki ciri senang berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Sebaliknya, orang-orang realistik tidak terlalu nyaman berkomunikasi secara verbal dengan orang lain. Orang-orang dengan tipe sosial adalah orang-orang yang friendly atau bersahabat. Orang-orang yang mampu membangun kepercayaan. Dan orang-orang yang dengan kerelaan dan ketulusannya mau menolong. Jika Anda bertipe sosial, maka lingkungan pekerjaan yang cocok untuk Anda adalah lingkungan pekerjaan yang berinteraksi dengan orang lain. Misalnya sekolah, Anda bisa memilih sebagai pengajar, baik guru maupun dosen. Kemudian, Anda juga bisa bekerja sebagai pekerja sosial. Anda juga bisa bekerja di lingkungan masyarakat yang sifatnya servicing atau pelayanan. Kemudian, Anda juga berpeluang untuk menempati posisi-posisi sebagai human development di sebuah perusahaan. Karena orang-orang sosial memiliki kemampuan untuk mensupport karyawannya, mensupport seluruh sumber daya manusia yang ada di sebuah institusi atau organisasi. Tipe karir selanjutnya adalah tipe karir yang banyak dimiliki oleh orang-orang sebetulnya, yaitu tipe enterprising. Mereka memiliki karakter sebagai pemimpin dan orang-orang yang mampu mempengaruhi. Orang-orang tipe enterprising adalah orang-orang yang energik, punya ambisius yang tinggi, tapi juga punya modal sosial yang baik. Mereka sangat menikmati suasana-suasana debate, suasana-suasana politik. Kemudian, mereka juga memiliki keberanian untuk memulai satu bisnis atau satu usaha. Sehingga orang-orang enterprising juga digambarkan sebagai jiwa pengusaha. Karena orang-orang dengan tipe enterprising memiliki ciri mampu memimpin dan mempengaruhi dengan baik, maka orang-orang enterprising akan sangat tepat jika mereka bekerja di lingkungan pemerintahan atau politik. Bahkan, orang-orang enterprising juga berpeluang baik ketika mereka mencoba memulai bisnis mereka. Tipe karir selanjutnya adalah konvensional. Orang-orang dengan tipe konvensional digambarkan sebagai orang yang mampu menjalankan perintah dengan baik. Mereka juga perencana yang baik. Mereka memiliki kemampuan menulis dan merekam dengan sangat baik. Kemampuan berhitung dan structure predictable-nya juga baik. Mereka memiliki kemampuan untuk memperhatikan secara detail data demi data. Kemampuan struktur dan analisis sistem mereka sudah tidak diragukan lagi. Mereka terbiasa bekerja dengan angka, data, atau barangkali mesin. Orang dengan tipe karir konvensional juga memiliki ciri menyenangi hal-hal yang sifatnya struktural dan sistematis. Mereka akan sangat nyaman bekerja jika standar operating prosedurnya jelas, manual book atau manual prosedurnya tersedia dengan baik. Maka, profesi dan pekerjaan yang cocok untuk orang-orang dengan tipe karir konvensional adalah perkantoran. Mereka juga mampu bekerja sebagai financial atau auditor. Nah, itu dia ke-6 tipe karir yang digambarkan oleh teori Hexagonal Holland. Teori ini percaya semakin relevan dan semakin dekat ciri pribadi seseorang dengan karakteristik profesi atau pekerjaan yang dia geluti, maka keberhasilan karirnya juga akan semakin tinggi. Sudah Anda temukankah mana tipe minat karir yang sesuai dengan diri Anda? Jika setelah diidentifikasi ternyata Anda memiliki tipe minat karir lebih dari satu ciri, jangan khawatir. Saya akan menjelaskan bagaimana keterkaitan antara satu ciri dengan ciri yang lainnya. Seberapa berhasilkah karir Anda ke depan jika Anda memiliki 2 atau lebih ciri karir? Maka dari itu, teori Hexagonal Holland digambarkan dengan bentuk segi 6 seperti ini. Bentuk ini bukan tanpa arti. Diawali dari realistik,
investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Jarak antara satu ciri dengan ciri yang lainnya memiliki arti konsistensi. Holland memetakannya kembali menjadi 3 jenis. Yang pertama konsisten, yang kedua moderately konsisten, dan yang ketiga inkonsisten. Konsisten adalah jarak antara satu ciri dengan ciri yang lainnya tidak terjeda oleh ciri karir yang lainnya. Contohnya adalah realistik dengan investigatif, investigatif dengan artistik, artistik dengan sosial, sosial dengan enterprising, enterprising dengan konvensional, atau sebaliknya. Jadi, jika Anda memiliki ciri karir realistik dan investigatif, tenang saja, ciri karir Anda masih ada pada kategori konsisten. Artinya, relevansinya masih tinggi. Tidak perlu khawatir bahwa itu adalah profesi yang berseberangan atau kompetensi yang berlainan. Ciri konsistensi adalah satu ciri karir dengan ciri karir lainnya masih saling melengkapi atau complementary. Sementara yang kedua adalah moderately konsisten. Moderately konsisten adalah satu ciri terjeda oleh ciri yang lainnya, hanya terjeda oleh satu ciri saja. Misalnya, realistik dengan artistik terjeda oleh investigatif. Investigatif dengan sosial terjeda oleh artistik. Sosial dengan konvensional terjeda oleh enterprising. Jadi, jika Anda memiliki ciri karir realistik dengan artistik, terus terang Anda perlu cukup waspada dengan ini. Anda perlu menentukan mana kompetensi yang harus Anda perdalam, atau mana profesi atau pekerjaan yang lebih tepat dan lebih Anda nikmati. Karena pada moderately konsisten, keberhasilannya 50-50. 50% Anda bisa berhasil dan 50% Anda bisa gagal. Sementara yang perlu diwaspadai adalah ketika Anda memiliki ciri karir inkonsisten, di mana satu ciri terjeda oleh 2 ciri yang lainnya. Misalnya, realistik dengan sosial terjeda oleh investigatif dan artistik. Atau Anda memiliki ciri investigatif dengan enterprising, terjeda oleh 2 ciri yang lainnya yaitu artistik dan sosial. Ini perlu diwaspadai karena satu ciri ini sangat berkebalikan dengan ciri yang lainnya. Saya tidak bisa memastikan hanya potensi kegagalannya akan tinggi jika Anda ada pada kategori inkonsisten. Itu dia penjelasan dari 6 tipe minat karir yang digambarkan oleh teori heksagonal Holland. Semoga video ini bisa memberikan Anda referensi dan pencerahan tentang minat karir Anda selama ini, atau barangkali kesesuaian antara ciri pribadi Anda dengan tempat Anda bekerja. Jangan lupa follow Instagram kita di Nararia Budiono, atau subscribe dan like setiap video di channel kita Nararia Rahadian Budiono untuk mendapatkan informasi-informasi terbaik mengenai karir Anda. Semoga berhasil, salam sukses selalu.